kasus spesifik yang sok berani gitu. Maksudnya. Jadi malah mau showing. mau show kalau dia tapi jatuh-jatuhnya malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Nah, jadi makanya assembly itu tetap speech-nya itu tetap bikin takut gitu. Iya. Sir yakin Kak Dennis itu Sir ikutkan basket? Kan dia nggak bisa main. Pegang bola aja tuh nggak bisa gitu. Oke. Mungkin kadang bapak masuk kelas mereka pas Kayak lihat mereka diem. diem. Ya, saya pun tahu. Iya. Saya pun tahu. Terus Bu Ongti kan cukup dekat sama anak-anak kelas 7 ya. Mas pasti masih ada dong kebawa perilaku SD-SD-nya. Kekanak-kanakan tapi mereka banyak bahas tema-tema Dewasa. Iya, bener. Nah, Apa tuh? itu. Tema dewasa seperti apa? Hari ini gimana rapotan? Bu Ongti dulu deh. Lancar aja sih, Pak. Lancar aja. Ada orang tua yang ngomel-ngomel nggak? Enggak ada, pasti nggak enggak ada. ada. Siswa semua juga nilainya bagus? Pasti ada dong yang jelek? Ada yang pas-pasan. Oke. Itu kita juga udah infokan ke orang tua agar lebih improve lagi anak-anaknya. Diingetin lagi di rumah maksudnya. Oke. Kalau di sekolah kan pastinya guru-guru ingetin. Oke. Cuma kalau di rumah kita perlu bantuan orang tua juga buat ngingetin supaya pulang sekolah malamnya belajar. Oke, jadi orang tua udah nggak ada yang kaget ya? Kok nilai anaknya bisa... Malah sebelum buka raport udah tahu, oh ini pasti gitu. Jadi ya, karena udah tahu kekurangan anaknya di mana. Oke. Biasanya kalau anaknya udah nervous, orang tua juga udah tahu ya nilai jelek ya? Iya. Karena memang sepertinya memang basicnya memang nggak bisa di bagian itu, Pak. Jadi orang tua juga udah paham. Jadi nggak expect tinggi ke bagian yang itu, pelajaran yang tersebut. Bu Ongti wali kelas berapa? 10 sosial. 10 sosial, oke. Nah coba kita ke Bunia. Bunia wali kelas berapa? Saya nggak wali kelas, Sir. Cuma tadi bantu Bu Paula. Oh ya, karena Bu Nia JP-nya cukup padat ya? Sama Waka Kurikulum juga kan. Oke, Waka Kurikulum. Oke. Kalau Pak Niko? Saya homeroom kelas 11 sosial. Oke, 11 sosial. Bener nggak kalau sosial tuh anak-anaknya lebih berisik daripada sains atau nggak juga? Enggak juga sih. Tidak, Pak. Tergantung karakter lagi ya sebenarnya. Oke. Ini memang agak unik karena mungkin berdasarkan pengalaman saya yang sekolah zaman dulu. Itu memang lebih dikenal image-nya itu sosial yang ribut. Benar. Karena kayak anak buangan gitu kesannya. Benar. Kalau di sini malah sains yang lebih banyak dibanding sosial, tapi bukan berarti terus Sosialnya Lebih sebagai sosialnya buangan ya. buangan. Memang benar-benar mereka punya keinginan dan kemampuan di situ gitu. Iya. Saya lihat Clea kan juga bagus tuh. Iya. Clea sosial tapi dia juara terus kan. Benar, Sir. Juara di luar Jadi terus. jadi kesimpulan bahwa anak sosial itu adalah buangan atau tidak lebih baik dibanding sains itu salah besar. Kalau di sini itu sama aja, sama-sama punya kemampuan gitu. Oke. Di bidangnya masing-masing. Oke. Bu Ongti kan tadi kelas berapa, Bu? 10 sosial. Berarti udah pegang SMA juga ya? Sudah. Oke, SMA. Anak-anaknya ada yang bandel banget gak, Bu? Bandel banget kalau di sini sih menurut saya masih taraf wajar sih. Oh. Ya. Wajarnya kayak apa, Bu? Wajarnya- Maksudnya limitnya Bu Ongti? Wajarnya itu masih bisa dikasih tahu gitu. Jadi masih bisa mendengarkan gitu. Oke. Kalau menurut saya yang nggak wajar itu yang di atas, yang maksudnya tingkat parah. Nah itu yang sudah kita kasih tahu juga nggak dengar. Oke. Malah yang parahnya melawan. Melawan. Nah itu. Tapi kalau di sini masih bisa mendengarkan. Oke. Yang melawan ada ya, Bu ya? Yang melawan sih ada. Bukan melawan sih, lebih kayak mempertanyakan kenapa nggak boleh gitu. Karena anak-anak zaman sekarang kan ya seperti itu ya, Iya, Pak. kritis ya? Iya, kritis. Mereka memang perlu alasan kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Nah seperti itu. Jadi ya kitanya, gurunya yang harus lebih smart gitu, lebih harus bisa memberikan alasan yang jelas gitu. Oke. Terus anak-anak sini kan nggak ada yang bolos kan? Bolos. Dulu kita kan zaman-zaman kita dulu ya. Lompat Kita tahu pagar, kita tahu lah ya, lompat pagar terus pergi gitu ke ya. Kantin belakang ya, gitu ya. ya. Kalau sini kayaknya enggak ya? Enggak. Oke, bagus lah. Terus kalau merokok kayaknya enggak lah ya? Enggak sih, Pak. Enggak ya. Oke, bagus. Nah, terus anak-anak ini kan kelas 12 kan ada yang Petrus Cup. Ya, ada yang basket, kelas 11 juga, kelas 10 juga. Mereka itu kan tentu salah satu syarat untuk kita ikutkan mereka lomba adalah mereka attitude-nya harus bagus, ya kan? Nilai juga jangan jelek-jelek amat, gitu ya. Nah, Ibu lihat anak-anak nih kayak Ito, mereka ini sejak ada Petrus Cup, semangat belajarnya ada yang berubah gak?
belajar di kelasnya? Kalau Pasti kan mereka, saya kan tahu mereka kan pasti malam-malam masih main tuh, Iya, capek ya, masih main di kalau sekolah, capek gitu Niko kan. segala macam kan. Iya benar. Nah mereka paginya itu masih belajarnya masih ini gak? Kalau di pelajaran math sih oke-oke aja sih sir, mereka masih semangat gitu kan, masih ada rasa ingin tahu gitu, ngerjain segala macam, nyatet apa oke. Steven semua tuh nyatet Oh. gitu. Apa yang kita Jujur loh Bu, jelasin. jujur loh. Jujur loh. Oh Sir. ya, Mungkin benar ya. perubahannya Boleh bukan cek di- deh, boleh cek catatannya Steven deh. Oh, Oke. Mungkin perubahannya bukan karena ikut Petrus Cup ya, tapi mungkin karena memang mereka udah makin dewasa. Tentu saja kan mikirnya juga beda. Iya, iya. Jadi udah mulai, kalau dibilang berontak juga enggak sih, tapi maksudnya udah antusiasmenya tuh ada perubahan, nggak kayak sebelumnya kan. Jadi kalau kita bilang mereka berubah itu mungkin bukan karena spesifik ini ya, tapi memang kayak Ada tuntutan- pendewasaan ada diri pendewasaan sekarang. diri. Mereka Iya. struggling Oke. juga kan. Mungkin kemarin sempat yang mungkin merasa capek atau apa dulunya. Cuma makin kesini saya lihat makin kesini mereka semakin dewasa, dikasih tahu udah bisa gitu. Ayo ini kita mau kesini mau bahas topik ini, ayo gitu. Iya. Nggak masalah sih saya lihat anak-anak. Terus Ito itu kan saya tahu anaknya smart, ya kan. Cuman memang dulu dia suka, dia apa ya? Guru ngomong apa dia suka nyela-nyela, suka bantah-bantah, suka mempertanyakan. Sekarang udah enggak ya? Iya, Atau sekarang masih? Iya itu tadi Pak Niko bilang sekarang mereka udah di tingkat kedewasaan gitu. Iya, iya. Dewasa pada waktunya gitu. Semakin kesini mereka juga udah semakin bisa mengendalikan diri. Iya, iya. Saya cukup kaget mereka si Ito dapat A itu. A-star. Itu, dia apa? Dapat A-star itu subjeknya semua. Oh ya dia Ya kan kan? memang smart. Sir. Memang Ah. benar. Ya, Dia memang yang anaknya dipertanyakan gitu. tuh karena memang Mungkin dia perilakunya emang dulu yang perilakunya, agak-agak apa ya, kalau ini agak-agak apa ya, degil gitu ya kalau bahasa Pontianak. Jadi maksudnya tuh nakal Lucu tapi bukan nakal gitu. Dia tuh Iya. bukan nakal, yang ini nakalnya lucu. Iseng-iseng gitu kan. Iya, iya benar iseng. Dan perubahan itu tuh kita juga sempat ini di tahun sebelumnya kan juga ada contoh murid yang perubahannya luar biasa. Siapa itu? Siapa itu? Zilan. Oh Oh iya, Zilan tuh iya. luar biasa, Oh, dari iya. nggak mau difoto itu luar biasa. Saya Dia juga nggak mau sekolah. iya benar. Dari SMP kan Pak problemnya. Iya, iya. Waktu ujian nasional kelas 9. kelas 12 wow luar Iya, biasa, luar biasa ya. dan Oke. dan yang paling buat kita amazing itu maksudnya dia berterima kasih gitu. Iya. Dia sadar kalau dia Dia tuh berubah sadar, dan perubahannya dibantu sama guru-guru. Iya, iya. Sangat dibantu. Nah itu dia memang Iya, di kelas iya. 12 ini tingkat pendewasaan anak-anak tuh lumayan besar gitu di Iya. kelas 12 biasanya. Karena saya tahu anak-anak itu kalau cuman pintar tapi attitude-nya nggak ada juga dia nggak akan nilainya bagus, gitu ya. Jadi memang attitude juga harus berubah. Sekarang Zilan di mana ya? Di SGU ya? Iya ya. Ya, Oh, SGU, oke. Ambil IT. IT. Saya cukup kaget lihat dia presentasi waktu kelas 12 tuh, Iya. presentasi akhir. Wah dia itu good, sir. research-nya dalam banget, Iya. Inggrisnya juga oke, Iya. ya. Diberikan tugas itu dia niat waktu bahasa Inggris disuruh bikin video essay itu beneran dia research gitu, terus bikin syuting gitu. Kaget kan, perasaan kemarin nggak mau di foto-fotonya nggak mau ini, dia minta papanya gitu untuk bantu gitu, Oh, untuk di kamera kayak gitu. oke oke. Terus saya mau ngomongin Dennis. Oh iya. Hai Dennis. Dennis itu di kelas paling heboh ya? Yes. Iya Paling iya. heboh. Dia sebenarnya nggak heboh. Kalau di kelas malah dia diam. Di kelas malah Sebenarnya diem sih. Oh dia. Diam, Dia anaknya heboh diam. pas kegiatan. Dia di luar kelas dia agak heboh. Oke. Kalau di oke. kelas dia diam. Dia Oke. tipe anaknya yang tapi masih bisa dikasih tahu lagi kerja tugas dia kerja cuma dengan stylenya dia sendiri. Dengerin musik sebelah. Oke oke. Kan sempat dia pakai anting tuh. Oh, Ingat nggak? Penting, ya tempel. Oh, yang tempel. Tempel. Itu Tempel. tempel. Magnet. Bukan tusuk. Bukan. Bukan, Magnet. itu tempel doang. Itu gaya. Gaya. Oh gaya doang. Tapi Untuk dia pemberontakan ya. pakainya itu ketika dia udah selesai jam, dia nggak pakai di Di jam kelas atau di- atau jam sekolah. Nggak. Ya, ada orang tua yang lihat kan. Kemarin saya share di grup. Iya. Ada orang tua yang lihat dikira anak-anak kita di sekolah boleh pakai itu. Oh my god, enggak. Jadi saya bilang enggak. Kan orang tuanya lihat di parkiran kan. Parkiran, Nah, iya. jadi dia pikir itu waktu kami konseling, dia pikir yang penting kan udah keluar dari pintu lobi itu. Hmm. So berarti udah
Harusnya dia keluar pagar ya. Nah, Keluar makanya pagar. kita bilang kalau maupun di luar dari bener-bener, entah di dalam mobil kan nggak ada yang Iya, lihat, iya. atau memang ya memang mau cari aman di luar, ya di luar bener-bener udah di jalan atau apa, saya bilang Iya. gitu. Sama Dan memang kita cek tindiknya ada lubang ada atau nggak ada. Oh, nggak ada lubang ya. Tempelan. Oke, oke. Serniko juga gitu juga nggak ada. Saya di sini. Enggak ya. Bener ya Pak Riko ya? Bener ya? Enggak. Saya paling pol gondrong dulu. Oh, gondrong. Serniko Kalau kan gondrong, anak musik juga, Iya. Sar. Oh. Anak metal. mungkin zaman kuliah dulu ya. Ya kuliah, kalau SMA sih enggak. Kuliah dulu mah dulu saya rambutnya juga pirang. Iya benar. Iya benar. Iya. Kesempatan ya. Kesempatan. Tapi kalau SMA enggak, karena SMA masih main pukul kan. Main pukul gurunya saya tahun 9. Oh iya, zaman dulu, zaman Iya, dulu. main Penggaris pukul. ya? Kertas. Ya pokoknya macam-macam pakai Rotan. kalau nggak ada ya tangan lah dipakai kan. Iya, Kalau iya, ininya iya. ya. Ibunya tuh ada chat saya. Saya nggak tahu itu, saya lupa itu ibunya atau siapanya. Pokoknya satu seperti ibu lah ya. Ada chat saya. Dia bilang, "Sir, yakin Kak Dennis itu Sir ikutkan basket?" Basket. Kan dia nggak bisa main. Ah. Pegang bola aja tuh nggak bisa gitu. Terus saya bilang, oh ya udah nanti Dennis paling cuman cadangannya lebih lama aja duduk di bangku cadangan. Nanti kalaupun main juga paling bantu jaga-jaga lawan aja, saya bilang gitu. Terus kan ya kita tahu ya, kan saya tuh tahu anak-anak pasti selama ini bujuk-bujuk Dennis. Karena kita jumlah kurang, anak-anak tuh pengen ikut. Karena ini kan mungkin tahun terakhir mereka kan. Iya benar. Jadi semua diajak lah, Dennis lah, siapa yang nggak bisa main pun mereka ajak. Saya yakin juga sebanyak anak-anak yang nggak bisa main juga diajak. Jadi saya juga paham ya. Terus saya lihat ekskul, saya juga pengen lihat dia ekskul basket itu dia bisa atau enggak. Nah itu lumayan bisa juga, dribbling bisa gitu. Walaupun saya belum lihat kalau misalnya dihadang, di blok bisa atau enggak gitu kan. Tapi dribbling, lari bisa gitu. Masih lumayan lah Dennis gitu ya. Tapi nanti saya mau wawancara mereka setelah mereka kalah dari Petrus Cup. Berharap menang lah. Ya, tapi Iya. saya bilang mereka kalahnya minimal memberikan perlawanan. Iya benar. Ya, Setidaknya nggak kosong. Jangan udah poinnya udah jauh terus mereka udahlah diam-diam Iya. berdiri diam-diam juga jangan. Yang penting masih terus fight gitu. Yang penting itu aja. Ya itu sih. Terus saya mau tanya, kan tadi cerita siswa yang dulunya bandel jadi lebih baik. Ada nggak yang dulunya baik jadi lebih bandel? Pasti ada dong. Ada nggak ya? Baik jadi bandel. Mulai dia dewasa, mulai kelas 11-12, kok makin drop, makin menurun. Mungkin makin ini ya, maksudnya kalau nilai sih, nilai masih bisa masih bisa di apa ya, masih bisa bagus gitu. Cuma mungkin attitude sedikit agak Berubah. Saya nggak bisa mention siapa, tapi kayaknya sih kayak misalnya makin naik ke kelas 11 atau kelas 12 itu, karena juga sebelumnya ada beberapa murid yang saya nggak ngajar, tapi saya ngajarnya dulu gitu, waktu kelas 8 gitu. Oke. Tahu-tahu sekarang kelas 9, tahu udah kelas 11 kok. Perasaan waktu dulu saya nggak pernah Diam gitu ya. Perasaan dulu kok nggak kayak gitu. Sekarang banyak laporan dari guru gitu kalau perilakunya seperti ini gitu kan. Udah lulus anaknya? Nggak bisa saya sebut, bukan nggak bisa karena saya nggak punya spesifik sih, tapi ada ada kayak beberapa anak. ada beberapa gitu. Oke. Mungkin Memang karena ada sih, Pak. itu dia sedang mencari jati diri atau iya. mulai jenuh atau mulai ada masalah. Tadi juga ada orang tua, misalnya orang tua murid bilang kalau nggak ada masalah keluarga tapi anaknya lagi jatuh cinta gitu. Jadi saya pikir Bisa mau juga. dimaklumi ya. Oh berarti bisa juga. Bisa Iya. jadi. Mungkin game juga pengaruh. Ya, Iya, sangat itu. Karena anak-anak itu saya ada ngobrol-ngobrol bentar di kantin. Saya lihat kok kalian pesannya kopi terus kan, kita udah mulai jual kopi kan. Ada story lucu kenapa saya jual kopi. Jadi kan saya antar anak saya dancing di My Dance. My Dance yang di Ayani Mega Mall. Ketemu Kerencia dancing saya baru tahu. Oh, Jadi dia panggil saya. saya juga baru tahu, Sir. Gitu kan. Terus Oh, dia dancing? Kerencia tiba-tiba ya kita kan ngobrol bentar lah ya. Habis itu dia main HP, mungkin dia ngomong ke teman-temannya, saya ada ketemu Mr. Felwin. Lalu mungkin temannya ada mau sampaikan ke Mr. Felwin, tolong sampaikan dong, kita butuh kopi. Gitu. Terus saya iseng tanya, kopi. Kalau mereka bisa mengontrol diri ya, satu hari mungkin saya nggak satu mungkin a bit too much ya. Satu hari satu ya. Mungkin satu hari satu, tapi minumnya jangan tiap hari. Mungkin sekali seminggu atau benar-benar butuh baru minum. Kalau tiap hari minum kan juga bahaya juga kan. Iya. Apalagi kalau anak SMP Anak-anak kan. lagi ya. Saya juga agak worry, cuman dia minta permen juga.
permen mungkin saya masih oke lah, tapi kalau minuman kayak gitu saya makin mikir-mikir, tapi ya udahlah, saya coba dulu deh. Akhirnya kita jual, ya. Terus anak-anak yang beli-beli itu saya tanya-tanya, dibilang karena main game malam-malam. Sampai dibilang jam 1 jam 2 baru tidur. ya. Bangun jam 6. Terus waduh, saya bilang, wah ini sih kayaknya anak-anak kalau makin besar itu orang tua udah nggak gimana bisa ngurusin lagi, nggak bisa gimana bisa ngatur. Jadi anak-anak tuh harus sendiri mandiri, harus sendiri nyadar. Dulu gitu, anak-anak masih kecil kan orang tuh masih bisa bilangin kamu udah harus tidur. Anak-anak udah tidur pasti kan. Kita matiin lampu, mereka tidur gitu ya, Sar ya. Kalau udah SMP SMA udah ya mungkin diam-diam main HP gitu kan, main game gitu. Ya nggak bisa kontrol juga memang orang tua, Apalagi karena kan kamar kamarnya pisah kan? bisa kamar dan lain-lain kan. Apalagi kalau misalnya orang tua sibuk atau apa kan ya udah nggak kekontrol juga gitu. Iya, iya. Nah, terus soal jatuh cinta nih. Ya, jatuh cinta. Memang kalau cinta itu awalnya bikin semangat belajar ya, awalnya. Tapi cinta tuh bisa bikin roller coaster. Oh, naik kan? turun Bener, ya, benar. Ya. Sar. Kalau pas bagus ya, Ya, Iya, bagus. moodnya bagus. Kalau enggak ya Lagi berantem, wah, moodnya mulai. jelek. dunia hancur ya. Apalagi kalau satu kelas. Aduh, itu susah itu ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya kemarin waktu pendidikan seks ya, sebenarnya tuh ada banyak hal yang pengen saya juga omongin sih. Yang mungkin lebih bisa menusuk ke anak-anak gitu. Mungkin kalau narasumber kemarin mungkin agak mungkin karena nggak kena anak-anak ya, mungkin takut ngomongnya terlalu terlalu vulgar kan, jadi mungkin agak menahan diri. Tapi saya tahu sih beliau memang mau ngomong itu, cuman mungkin menahan diri. Cuman ada hal-hal yang saya pengen sampaikan ke anakku, misalnya gini, kita pacaran itu kan pasti ada dong, kita ke mall, kita hangout, kita traktir si cewek gitu, apa segala macam lah ya. Apakah mereka nggak merasa oh itu kan pakai duit orang tua mereka, ya orang tua udah biayain sekolah mahal-mahal, hidupin mereka, terus uangnya mereka pakai buat pacaran. Kalau udah kuliah udah kerja, isi oke, ya. Kalau cuma suka-sukaan di sekolah mungkin oke. Tapi kalau udah sampai di luar sekolah, udah ke mall, udah kemana-mana, menurut saya sih ditahan dulu, nanti tunggu udah kuliah lah, udah ada kerja sampingan, baru kita benar-benar pacaran, ya. Terus pacaran di sekolah, kalau menurut saya kan SMA pasti kan semua pergi masing-masing. Dan juga kan anak-anak kita kan mungkin dia agak terbatas ya, kita jumlah siswa itu cuma berapa, lalu dia cinta mati sama orang ini. Menurut saya agak sayang aja, dia tuh terlalu melimitkan diri dia, nanti sampai kuliah LD lagi sama cowok yang ini. Kan lebih baik kan jangan terlalu jangan dihabiskan jangan dia. cinta mati lah, ya suka-suka oke. Tapi kalau sampai komitmen lah, seumur hidup lah, apalah, bukan macam-macam lah anak-anak ya. Itu tuh jangan gitu ya. Nanti kalau udah kuliah tuh kan nanti banyak peluang, kita banyak lihat orang-orang ya, mana sih yang benar, mana yang enggak gitu. Kalau sekarang kan agak limited. Terus anak-anak biasa tuh anak cewek, lihat anak cowok. Kalau anak SMA itu mereka cari anak yang gaul, ya kan, anak yang gaul, yang Enak diajak ngobrol gitu. Ya mungkin udah bisa bawa mobil sendiri, udah mandiri segala macam. Tapi nanti pas mereka udah besar, mereka akan nyadar bahwa tampang itu tuh mereka nggak bisa ngandalin tampang. Mereka harus lihat orang itu punya kedewasaan nggak, apa laki-laki itu punya satu itu kedewasaan, pekerjaan udah mapan, tanggung jawab ya. Bahkan saya banyak lihat ya teman-teman saya ini yang cantik-cantik ceweknya akhirnya nikah sama cowok yang tampangnya biasa-biasa tapi komitmen, tanggung jawab. Cowoknya tuh nggak aneh-aneh. Malah sekarang cowok yang aneh yang dulu sering pacaran waktu SMA sekarang nggak jadi apa-apa, banyak loh. Gitu. Jadi ya pesan saya ke anak-anak sih, SMA jangan sampai cinta mati. Ya cinta mungkin suka-suka biasa-biasa aja, tapi jangan terlalu komit sampai harus sampai mau bunuh diri lah. Mungkin mungkin sih nggak ada ya, tempat kita nggak ada. Tapi sampai mau pindah sekolah ada. Ya pindah sekolah ada. Makanya itu jadi beberapa kali sering acap kali ya. Acap kali ya. Jadi di kelas itu saya malah kan kalau kita bahasa Inggris kan, kita kan harus memulai biasanya dengan ngomong apa atau diskusi soal apa gitu. Jadi saya tuh malah masukin ini cerita gimana sih kalau orang sudah berumah tangga gitu kan. Makanya saya suka dibilang ini, mereka bilangnya pemuja istri. Pemuja istri. Kan
bukan punya pengabdi istri. Oh, Kan iya, pengabdi iya, setan iya, kan iya. gitu. Nah, maksud saya itu gini, maksudnya tuh apa untuk menunjukkan bahwa are you ready for this gitu? Are you ready for this kind of responsibility? Your responsibility is to study. Memang itu kayaknya sepele, tapi itu dulu memang kamu mau ngurusin anak misalnya. Atau mikirkan nanti kalau gasnya habis. Meskipun dalam kasus mereka kayaknya enggak deh. Iya, atau listrik bunyi gitu ya. Listrik bunyi nggak mungkin. Memang bisa bunyi. tapi gambarnya seperti itu bahwa kalian harus siap ketika kalau oke lah kalian bisa mengatakan cinta mati segala macam, but you don't see her or him every day. Ya kalau ini kan bangun tidur, nanti mau tidur lagi ketemu lagi. Siap gak kalau kamu kalau pacarnya marah, ya udah nggak berhubungan 24 jam. Tapi kamu marah ini ya pasangan kamu juga masih di situ. Iya. Iya kan? Jadi udah siap belum gitu? Kalau enggak ya biasa aja lah maksudnya. Dan kalau kalian ngerasa itu cinta bener, coba sekarang gini, kita taruhan berapa lama kalian bertahan, bisa nyampe 5 tahun nggak? Nanti kalau udah kuliah nanti bilangin saya, bilangin Mr. Niko kalau kalian masih ternyata sampai 5 tahun kok gitu. Nanti bilangin nggak ada yang berani. Nggak ada, karena mereka juga sadar we'll see lah ya gitu. Iya, karena mereka bakalan ketemu banyak orang lagi di luar sekolah kan. Benar. Karena seingat saya selama saya di TB itu cuma baru satu pasangan yang nyampe sampai sekarang, Sir. Oh. Satu. Itu udah lulus berapa tahun Dari lalu? sekian banyak. Udah lulus berapa ya? Kayaknya mungkin 5 tahun. 5 tahun. Dan sekarang masih? Masih. Dan Satu. sudah mau menikah belum? Belum sih, tapi mereka masih masih pacaran gitu. Masih pacaran, oke. Dan yang lainnya itu putus ketika awal kuliah, putus ketika di tengah kuliah gitu. Ada pokoknya cuma satu seingat saya. Satu mungkin dari 100. Oh iya, Atau pokoknya dari 8 1000. tahun saya Iya. di TB Iya, cuma iya. satu. Makanya kalau mereka bilang cinta mati itu saya oh iya. Oh, iya. Saya Iyain gitu aja aja dulu, Kadang gitu kan kan. ada orang tua yang agak khawatir ya Pak. Jadi saya bilang madam kita tunggu aja tanggalnya, nanti ada berita mereka putus. Saya Iya, kadang iya. bilang Bukan kayak pengennya putus, tapi kan Iya, tapi- untuk kebaikan juga sih. iya. Kalau Dan memang gitu Pak, pasti apa ya? Untuk sekarang kan karena lagi panas-panasnya, jadi bilang ya cinta mati nggak akan inilah sampai nikah lah, bilangnya seperti itu. Tapi nanti pada saatnya udah enggak. Iya, karena kalau saya tanya kenapa putus ya bilang gitu kan. Sibuk Bu, kuliah begini. Nah, kan udah Iya. tahu juga gitu. Resikonya bakalan kayak gitu. Ya karena mereka di sini tuh yang dilihat itu aja gitu kan. Pas di luar kan mereka udah tahu kesibukan masing-masing. Ya lebih memilih untuk putus dibanding sama-sama. Iya, iya. Saya pernah tuh ngobrol sama satu anak ada 3 anak cewek, tapi ada satu spesifik yang saya ngobrol karena dia mau pindah sekolah dari SMP ke SMA tempat lain karena dia baru putus sama cowoknya yang kebetulan di sekolah sini juga. Itu saya yang ngobrol bahwa ya yang seperti tadi ya, jangan sampai cinta mati. Sayang aja kamu pindah sekolah ke sekolah yang kalau misalnya masih setara mungkin saya masih oke, tapi ini tuh sekolah yang menurut saya grade-nya itu kan sekolah nasional. Grade-nya itu mungkin di bawahnya jauh. Tapi memang di situ teman-temannya banyak. Agak sayang aja kalau terlalu jauh levelnya. Kalau setara mungkin saya masih nggak apa-apa gitu. Saya bilang sayang aja gara-gara misalnya cuman kamu sama mantan. Oh iya ya itu tadi ya. Jadi kalau karena mantan sayang. Kecuali kalau misalnya dia pindah sekolah karena mau cari teman yang lebih banyak. Atau cari tingkat pendidikan yang maksudnya yang lebih gitu Baik ya. boleh gitu. Tapi kalau karena mantan sayang banget. Ya, anaknya sih masih sekolah sini untungnya. SMA masih ada. Gitu. Jadi ya itulah. Memang ibu perlu perhatikan ya anak-anak yang pacaran ya. Jangan sampai terlalu ekstrim. Ya. Mungkin baru putus kali Sir, makanya terlalu itu nanti setelah beberapa bulan mungkin akan lebih open gitu, maksudnya Iya. pemikirannya lebih terbuka gitu. Iya, iya. Oke. Nah, terus Bu Ongti kan cukup dekat sama anak-anak kelas 7 ya. Iya, Iya dekat kan? juga Nah. enggak kayaknya. Mereka kan pasti masih ada dong kebawa perilaku SD-SD-nya. Masih suka main-main gitu ya. Kalau kelas 8 udah enggak kali ya? Udah kurang. Udah kurang. mulai Sudah makin dewasa sudah ya. mulai ada perubahan. Kalau kelas 7 Iya, anak-anak masih banget. ya, masih. Hampir. Apa tuh karakter yang paling menonjol tuh apa tuh yang di kelas 7 itu? Ribut kah? Ributnya sih, ributnya tapi begitu disuruh nyanyi kemarin ya, paduan suara itu. Tapi juga ini Suara iya. ironis juga karena
ironis. Jadi maksudnya tuh kekanak-kanakan tapi mereka banyak bahas tema-tema dewasa. Iya bener. Nah Apa itu tuh? Tema dewasa seperti apa? Drama misalnya. Oh, drama. Nah, drama maksudnya drama terus suka sudah ini. suka lawan jenis, nah gitu. Terus ini juga misalnya kayak tidak suka sifat temannya. Terus seakan-akan hal-hal seperti ini nanti harus dibahas secara dewasa gitu. Oh, kamu tuh perilakunya gini-gini, hal semacam itu. Iya. Padahal kan Tapi masih cantik. tapi sebenarnya Iya, masih masih anak-anak childish, banget masih anak-anak banget sebenarnya. Oke. Lebih ribut ceweknya atau lebih ribut cowok-cowoknya? Sama. Oh, sama aja. Sama. Seimbang. aja, Benar-benar. seimbang. Oke. Mungkin kadang bapak masuk kelas mereka pas Kayak lihat diem. mereka diem. Ya, saya pun tahu. Iya. Saya pun tahu. Tapi di balik itu semua, kadang bagusnya mereka itu saat ngerjain tugas itu benar-benar fokus gitu. Jadi nggak ada yang berisik satu sama lain. Nggak. Iya, iya. Tapi kalau udah selesai, nah udah Iya, iya. kembalilah seperti karakter Pokoknya sebelumnya. anak-anak banget ya, Iya, masih di kelas 7 anak-anak tuh masih banget. anak-anak banget. Iya, iya. Jadi cara mereka menyapa kita juga kelihatan ya, Sar ya. Ini cara terus apa yang kegiatan yang mereka lakukan ketika break. Dari cara menyapa kita kan kayak mereka lagi main di selasar atau lobby itu kan depan kelas mereka kan juga kelihatan masih anak-anak banget gitu. Yang makan cemilan masih tumpah-tumpah gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Oke. Nah, terus anak-anak ini ada cerita lucu nih si itu Stefan. Kan tahu kan saya ada masuk kelasnya. Waktu itu ada ujian math. Saya iseng tanya, "Stefan, is it easier math or physics?" Karena kemarin mereka baru ujian fisik juga. Dia bilang, "Math is easier than physics," ya kan? Terus habis dia udah kerjakan, ya fast forward udah kerjakan, saya lihat nilainya dapat itu 30. Dalam hati saya, math is easier but you get 30 gitu. Cuman saya nggak posting, nggak posting. Cuman lucu aja gitu ya anak-anak gitu ya. Tapi ya itu nggak apa-apa, itu kan cuma tes harian, bukan tes yang masuk nilai. Jadi dan mereka juga dikasih kesempatan untuk redo the test. Jadi dia redo, akhirnya dapat nilai yang lebih baik gitu ya. Ya itulah anak kelas 7. Memang emang juga orang tua ya, ada juga beberapa DM saya. Mau lihat anak kelas 7 itu seperti apa kelasnya. Jadi kadang-kadang saya masuk juga gitu kan. Jadi ya memang kalau pas saya masuk itu nampaknya kalem ya. Tapi kalau saya ngintip di jendela mereka nggak tahu ya, mereka agak sedikit lebih ini. Tapi guru masih bisa kontrol lah. Ya masih bisa kontrol gitu ya. Ya kita bilang tadi ya memang anak-anak banget gitu yang sikap, tapi ketika kita bilang ya ikut gitu. Lebih ikut sih, lebih ikut di apa ya, instruksi itu lebih ikut. Cuma emang ada ciri lagi dari anak kelas itu kalau bahas sama rekan-rekan guru itu mereka ini kalau instruksi dikasih itu suka nggak bisa seragam gitu. Jadi kasih apa gitu nanti mereka tanya satu-satu pertanyaan yang sama. Iya. Jadi itu sih ciri anak-anaknya lagi. Jadi kita harus ngapain? Kan tadi sudah saya bilang nanti yang ini nanya kita harus isi yang mana, yang ini atau yang ini. Padahal barusan dibilangin gitu. Jadi dan kalau udah beberapa murid itu Sir kalau gini boleh. Nanti tanya kalau gini ya boleh juga. Gitu. Nggak perlu lapor ke saya. Gitu. Iya. Udah isi aja. Jadi mereka tuh kebiasaan dari IB itu kan harus sering bertanya, kritis gitu kan. Jadi mungkin kebawa sampai SMA. Guru-guru saya lihat ya, terutama yang kelas bawah-bawah, kelas 1, kelas 2 itu kan kita udah ngajarin mereka harus banyak bertanya. Jadi memang kerjakan soal itu habis satu soal tanya. Satu soal tanya, satu soal tanya. Beda karakter kan, sedangkan di secondary dituntut untuk mandiri. Benar ya. Jadi ada di situlah ininya ya, apa nih tumpang Gapnya, tindihnya Iya. gapnya, Aturannya juga kalau di secondary dia lebih ketat. Jadi mereka lebih ada shock juga kan. Nggak boleh ini, ternyata ini nggak boleh ya. Nggak boleh gitu. SD kan gurunya ada 2, jadi mungkin mereka dimanja juga. Jadi mereka tanya apa kan selalu dapat servis. Tapi kalau SMP SMA kan mereka harus lebih mandiri, guru cuma satu. Dan juga lebih ke penguasaan materi lagi kan. Jadi maksudnya bukan hanya dari perilaku, penguasaan materi, terus kemandirian. Nah, itu kan beda semua gitu. Maksudnya materinya dipisah-pisah kan, udah ada spesifik. Belum lagi ternyata saya lemah di sini, rupanya nilainya mempengaruhi, atau maksudnya nilai di sini itu nggak bisa sama dengan nilai yang lain gitu. Ternyata saya kurang mampu di fisika gitu kan. Ternyata fisika dan kimia kan bukan IPA gitu kan. Iya. Kita sih nggak expect mereka semua harus Memang dapat sih, 100 di Iya, semua memang hal benar, ya. Ya. Cuma sedikit banyak ada perbedaan gitu kan. Ada perbedaan bahwa ada materi-materi, ada hal-hal yang harus diingat, terus dihitung, kemudian nanti bukan skip tapi switch gitu ya. Beda ya pola pikir. Misalnya kalau kena
global perspective misalnya. Ternyata jawabannya bebas tapi harus critical thinking gitu kan. Dibandingkan dengan math misalnya. Jawabannya udah harus pasti, nggak bisa direka-reka. Beda cara gitu. tapi pasti gitu ya. Beda. Kan mereka kan harus switch itu kan lumayan juga. Pola pikirnya antara satu pelajaran ke pelajaran lainnya kan itu harus beda. Kalau GP pola pikirnya harus seperti ini, sedangkan math harus seperti ini. Oke. Mungkin terakhir ya, Bu Ong, saya mau tanya, kenapa sih anak-anak takut dengan pengurangan poin? Oh itu. Kalau itu saya juga bingung Mbak, kenapa? Karena kalau dibilang takut semua, ada juga yang Nggak Ada- takut. ada yang nggak. Oh. ada juga udahlah Bu, potong aja. Cuma saya nggak tahu itu benar atau enggak mereka atau cuma say itu doang gitu. Tapi sebenarnya dalam hati takut juga. Kayaknya yang pertama karena speech di assembly. Assembly itu kan ditonton oleh semua siswa. Semua siswa. SMP semua siswa, SMA semua siswa gitu. Oke. Jadi mungkin rasa malunya lebih dapat. Oke, mungkin itu yang lebih mereka takutin daripada poinnya ya. Iya. Kalau poinnya habis itu kenapa Bu Ong? Kalau poinnya sampai nggak 0? Nggak naik kelas. Pak. Oh, tapi itu harus 0. Iya, Iya, no. nol. 0. Kalau Dan masih ada 5 mungkin masih masih naik. bisa. Masih. Tapi udah sekarat. Tapi udah sekarang itu kayaknya dying. orang tuanya mungkin udah dipanggil berapa kali. Iya, udah Oh. Sampai kayaknya bosen. udah puas. Iya, Iya. kita kan juga kalau misalnya minus poin kan ada pemanggilan orang tua berkali-kali kan. Nah, Iya, itu juga iya. yang Itu kadang juga buat buat ya, Oke. kadang buat mereka takut. Terus assembly. Pasti ada dong anak-anak yang kalau ngomong di depan keramaian kan pasti gugup, ada yang gugup, Iya. ada yang tiba-tiba nggak bisa ngomong. Yang anaknya sebenarnya nakal bisa ngomong, tiba-tiba pas depan anak-anak semua lain itu Hilang. Iya, hilang, blank. blank. Hilang. Ada ya? Ada. Nah, mungkin itu fear mereka supaya untuk nggak sampai harus speech di depan kali ya. Iya, benar. Tapi ada yang kasus spesifik yang sok berani gitu. Oh. Maksudnya. Jadi malah mau showing. mau show kalau dia tapi jatuh-jatuhnya malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Nah, jadi makanya assembly itu tetap speech-nya itu tetap bikin takut gitu. Iya, Makanya dia mau nantang maksudnya dengan protes ke guru atau protes ke rules-nya gitu ya. Tapi jatuh-jatuhnya teman-temannya enggak, logika kamu salah gitu. Oh. Jadi malah Oh, temennya masih boleh Enggak, boleh ya. challenge juga. Jadi gimana ya? di teman- luar itu mungkin. di luar di luar. dari assembly itu keluar ya dia juga ditanyain sama teman-temannya ngomong kayak gitu. kekhawatiran sosial gitu. kita kan, maksudnya kita kan semua takut diomongin orang kan. Iya, iya, iya. Jadi ketika dia ngomong seakan-akan itu berani gitu kan, seakan-akan bahwa saya nggak takut sama kayak ginian, malah kalian tuh yang harusnya tahu saya seperti apa. Tapi jatuh-jatuhnya itu tadi mempermalukan diri sendiri dan teman-temannya kan juga banyak yang punya pikiran yang Nggak sepemikiran juga nggak sama dia gitu. atau malah yang lebih kritis dibanding Iya, dia, tapi iya. tetap nggak setuju sama dia gitu. Jadi tetap masih menakutkan itu. Iya. Paniko pernah lihat anak-anak yang challenge anak itu? Ada sih kemarin. Ada ya? Dan Paniko lihat sendiri? Iya, lihat sendiri. Makanya Pak Niko bisa Maka- ngomong, Pak. Saya juga mau challenge gitu. Di sini kalau mau ayo gitu saya. Kan kadang gini, kalau kita zaman dulu ya udahlah ya, maksudnya memang nggak mungkin diulang dan nggak boleh. Zaman kita kan kalau guru ngomong ya kita nggak boleh ngelawan. Lawan ya physical punishment. Kalau sekarang kan harus ada jawaban kalau memang mau argumen. Makanya anak-anak punya kecenderungan untuk melawan rules gitu. Makanya kadang-kadang kita juga harus lebih pintar apakah dengan tidak ikut berdebat atau kalau memang kita mampu, maksudnya mampu untuk Berikan alasan yang tepat. tepat. Karena rule kan sama aja kalau kita lihat kenapa lampu merah kita harus berhenti, kenapa enggak misalnya warna jingga atau apa, kan nggak habis kalau aturan itu diperdebatkan kan. Saya buat lo nggak spesifiknya apa rule yang dia coba untuk protes? Oh ya, it's funny, it's really funny. Itu soal jam keterlambatan itu. keterlambatan. Lateness. Oh, Jadi oke. logika dia seperti ini, Sir. Ah. Are you ready for this? Iya. Logikanya gini, semua kalau kan terlambat karena macet, makanya murid harus bangun lebih awal. Nah, semua murid bangun lebih awal, makanya tetap macet. Maka sekolah harus fleksibel jamnya. Kan unik sekali maksudnya. Oh, kalau logika seperti itu, berarti harusnya logikanya kenapa nggak semua fleksibel aja? Saya waktu itu mau ngomong, kalau kamu suka sekali dengan game misalnya, ya udah main sama grup, main sama timnya ya. Ya bilang aja sama tim, saya datang ke serasa aja lah ya. Fleksibel aja gitu. Soalnya kalau kita datang sama-sama nanti internetnya penuh kan gitu. Gimana kan bisa aja. Berarti kan he was being unfair kan. Iya. Bukan the rule yang unfair karena atau itu sebagainya excuse aja sih. Terus teman-temannya challenge dia mungkin di kelas kali ya? Yang Mungkin itu lah, Paniko di dengar? luar itu, Di luar Jadi tuh, Oh, di luar itu. ruangan itu. di luar ruangan, jadi yang pada ngomongin terus pada
Kalau enggak mungkin saya pikir teman-temannya juga langsung ngomong. Iya. Ngomong langsung ke anak itu. ngomong, saya pikir. Terus ada yang bilang gini, Bu, I kaget Bu dia ngomong kayak gitu Nah. Bu gitu. Gitu ya bahasa anak-anak ya. Oke, saya. Ekspresi teman-temannya juga kayak ih ngapain sih Dan tanya dia saat itu anak. juga langsung sadar sih. Oh, iya. Kayaknya langsung malu dia sebenarnya. Iya, 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 kayak mungkin dia awalnya ngomong mungkin dia berharap ada yang dukung dia Ya, gitu, mungkin ya Pak ya. ah. Tapi kan sebanyak siswa yang speech kemarin itu semuanya menunjukkan hal-hal yang positif. Maksudnya ya memang inilah aturan gitu. Yang mau nggak mau ya harus ikut gitu. Iya, iya. Maksudnya bukan hanya di sekolah, bahkan di luar aja kita memang ada aturan yang nggak tertulis gitu kan. Jadi Oke. mereka tahu gitu. Oke. Bahkan ada yang nyeletuk kayak misalnya atau gimana gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. itu saya pikir udah bikin harusnya udah langsung ini kan. Karena Yang di memang- depan siswa yang depan pada ekspresinya pada nggak jutek-jutek gitu Pak saya lihat. Ya Iya, karena iya. memang iya salah dia. Iya, oke, itu kan oke. itu jelas nyata bahwa itu hanya pembenaran aja. Iya pembenaran. Yang protes cuman kasus itu aja atau ada yang lain yang Pak Niko Yang atau paling ibu-ibu Iya. paling heboh sih kasus itu. sih. Kasus itu ya. Heboh ya. Maksudnya, ya booming gitu. Oke. Viral. Hashtag Twitter tinggi ya. Viral TV. Retweetnya tinggi soalnya. Viral tapi saya belum lihat videonya ya. Enggak, kan Nggak di- punya video. Oh, soalnya. Iya, kan nggak boleh. Oh, Nggak viral cuma cerita aja. Iya, secara oral aja. Oke. Paham. Oke deh. Ya udah, mungkin itu aja ya, Oke. Pak Iya. Niko, Bu Nia, Bu Oke, Omti, thank thank you you. dan Thank datang ke you. podcast kita. Thank you Ya. juga. Udah itu aja. Ya, bye. See you.